hibah pada tahun 2024 dengan judul A Portrait of Trikaya Parisuda in Cingkraman dan penelitian mandiri Accountability Practices in Pecalang, an Ethno-Methodological Study pada tahun 2025. Beliau juga menerima hibah DRTPM pada tahun 2024 dengan judul Pelatihan Desain Baru dan Manajemen pada Sanggar Citra Kara di Desa Batuan Sukawati Gianyar, dan juga hibah DPPM pada tahun 2025 dengan judul PKM Pemberdayaan Kelompok Nelayan KUB Segara Guna Batu Lumbang dan Pasar melalui optimalisasi manajemen usaha budidaya kakap putih sistem keramba jaring apung. Beliau bisa dihubungi melalui telepon 082145160404 atau email ekaputrisuriantari@undirabali.ac.id. Untuk itu, mari kita sambut Dr. Eka Putri Suryantari, SE MSI AK CAP. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, salam teladan dan unggulan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Laras, untuk memandu acara kita pada seminar kita pada pagi hari ini, kira-kira kurang lebih 2 jam ke depan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dianapura beserta Ibu Wakil Rektor, yang kami hormati para dekan, wakil dekan, serta kaprodi di lingkungan Universitas Dianapura, yang saya hormati para narasumber yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, beserta seluruh peserta seminar Eco Entrepreneurship dan Resona Saintek. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dari seluruh prodi di lingkungan Universitas Dianapura, apakah sudah siap mengikuti seminar? Siap? Undira Bali? Kok kayak tidak semangat ya? Undira Bali? Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan tampilkan yang pertama, narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Inengah Rate Artane, SSN MSN, kandidat MM. Beliau adalah dosen dari Prodi D4 Pariwisata, Universitas Dianapura. Beliau lahir di Karangasem tanggal 27 Agustus tahun 1972. Berbagai organisasi beliau ikuti, antara lain sebagai staf Lembaga Karakter Universitas Dianapura, Sekretaris Yayasan Grasintan Intan, dan masih banyak lagi ya organisasi yang beliau ikuti. Karya event dan konseptor beliau salah satunya adalah Genta Nusantara Ketiga, yang kalau tidak salah waktu ini berlangsung di kantor Bupati Badung. Program Bakti Pertiwi juga, dan beliau juga terlibat dalam karya event program Wayang Masuk Sekolah dalam Bakti BCA tahun 2024. Dan berbagai kegiatan lain ya yang beliau ikuti bersama-sama, antara lain dalam salah satu penelitian destinasi Taman Wisata Gerih dan sebagai daerah ekowisata, salah satunya itu. Kalau di organisasi beliau salah satu sebagai humas Pepadi Bali ya Bapak, dan kalau dibacakan
bisa sampai 2 halaman saya bacakan organisasi yang beliau ikuti. Baik, kita sambut dengan meriah Bapak Inengah Rate Artana, SSN MSN, kandidat MM. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Nikomang Anggita Chandra Wilasita. Beliau masih berusia 20 tahun. Pendidikan sekarang sedang sebagai mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi. Berbagai prestasi yang beliau raih adalah beberapa kali memperoleh juara 1 lomba menyanyi FLS 2N tingkat provinsi, juara 2 menyanyi FLS 2N tingkat nasional, juara bintang favorit BRTV Bali TV tahun 2022, juara 2 lomba web statik yang diadakan AWS dan Yayasan Sagasita. Siapa ketua pintu asu memang? Provinsi. Asu. Asu. Apa? Serinju. Dan salah satunya lagi menjadi salah satu talenta digital di AWS Indonesia. Beliau dengan berbagai segudang prestasi dan hari ini beliau akan menginspirasi kita semua di sini. Kita sambut Nikomang Anggita Chandra Wilasita. Pembicara ketiga kita masih sedang dalam perjalanan, mungkin beliau nanti akan segera menyusul. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Ibu Anggita dan Bapak Rate. Berarti kita bisa mulai seminar kita yang tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta di sini di Aula E dan juga di ruang Zoom. Untuk itu saya persilakan kepada pembicara kita yang pertama yaitu Bapak Inengah Rate untuk mempresentasikan materi di mana di sini beliau mengangkat topik dengan judul Transformasi Diri Melalui Seni, Kreativitas, dan Wellness. Untuk itu kepada Bapak Inengah Rate saya persilakan. Terima kasih untuk Ibu Dr. Eka sebagai moderator dan juga yang Tiang hormati Bapak Rektor beserta Ibu Wakil Rektor dan juga para dekan di lingkungan Universitas Dianapura, Kaprodi di lingkungan Universitas Dianapura dan juga kepala bagian dan juga kepala LPPM dan juga tentunya para dosen yang hadir dan wakil dekan juga di lingkungan Universitas Dianapura dan adik-adik semua mahasiswa dan juga yang hormati untuk Andita ya yang saya hormati ya saya kasih ya Om Swastiastu.
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kita hari ini sangat bahagia sekali kita bisa berkumpul di aula yang sangat megah ini ya. Jadi aula yang sangat representatif dan Undira adalah kebanggaan kita semua. Nah, oleh karena itu biasanya kalau orang mengawali dengan pantun ya, tapi saya hari ini ingin mengawali dengan sebuah lagu yang semoga bisa menumbuhkan kebanggaan kita. Lagunya gampang. Sepakat kita nyanyi dulu ya. Ya. Syairnya adalah Undira siapa yang punya. Rasa sayang-sayangi, ya Undira siapa yang punya, dan selanjutnya nanti ya. Baik, kita mulai karena ini bagian juga dari wellness ya. Jadi kita relax saja ya. Undira siapa yang punya. Izin saya berdiri ya. Jadi saya mungkin ke bawah dulu terlalu gini sekali ya. Ya di sini aja dah. Undira siapa yang punya. Boleh berdiri ya. Kita pokoknya relax dulu ya. Boleh berdiri dulu ya. Ya, boleh. Ya, mahasiswanya yang berdiri ya. Undira siapa yang punya, Undira siapa yang punya, Undira siapa yang punya rasa sayang sayangi. Ya, jadi 3 mulai. Undira siapa yang punya, Undira siapa yang punya, Undira siapa yang punya rasa sayang sayangnya. Lebih cepat lagi. Undira siapa yang punya, Undira siapa yang punya, Undira siapa yang punya rasa sayang sayangi. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Ya baik, ini layar tidak kelihatan ya, tapi ya. Belum, ya saya di bawah aja karena layar tidak kelihatan. Baik, ini pertama saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk LPPM, tentu juga di bawah komando dari Ibu R1 dan juga mungkin tim peneliti juga. Ini luar biasa ini ya topiknya. Jadi saya 2 minggu ini merenungkan ya. Ini diapain topik ini gitu ya. Jadi dalam banget ini ya. Hebat banget ya karena memang lagi trennya seperti itu. Ya next ya. Ya ini sengaja saya tampilkan pertama kemarin kami baru mengunjungi satu buah kawasan yang juga bicara tentang wellness ya. Saya diberikan pembekalan dengan direkturnya, itu tepatnya di kawasan terpadu Pantai Kerakal. Ya, yang juga menggemakkan wellness bahkan lebih dalam lagi ya. Dan tapi hari ini topik saya tidak terlalu dalam dengan wellness-nya, tapi yang lebih sedikit dalam itu adalah dari perspektif seninya. Ya, baik, next. Ya, transformasi diri melalui seni, kreativitas dan wellness ya. Nah, apa itu transformasi diri? Silakan. Saya biasanya kalau memberikan mungkin seminar, kalau ada yang mungkin bicara lebih baik baca di depan ya, tolong ya. Jadi baca di depan, pergunakan visualnya. Nah itulah transformasi diri. Salah satunya adalah adanya proses perubahan, yaitu ya. Next. Slide-nya cukup banyak ya. Nah, kita akan belajar 7 hal ini ya, tapi juga dikaitkan dengan wellness nanti. Apa itu seni dan selanjutnya. Silakan. Next. Nah, saking seni itu saking luasnya maknanya, dia kecil dan halus ya. Sampai dengan maaf ya, dulu kalau teman-teman belajar sejarah seni ya, itu sampai dengan maaf air kencing itu disebut dengan apa? Air seni dulu ya. Saking apa luasnya makna seni dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan seni ya, air seni. Nah,
Tapi juga ada secara umum definisi dari seni itu sendiri. Nah, jadi seni adalah hasil tiruan alam, itu juga ada definisi dari Plato dan sebagainya. Nah, ada banyak ahli-ahli, coba di next saja ya. Nah, ini halus kecil ya, yang saya sebutkan tadi ya. Jadi air kencing kita pernah disebut air seni ya. Dan kalau di zaman perang zaman dulu juga strategi itu juga bagian dari seni ya. Coba teman-teman menonton dulu film Mahabharata itu ya. Nah, gimana di situ seninya Drona dan sebagainya dan kawan-kawannya itu menyusun strategi perang. Nah, itu juga boleh dikatakan seni itu bagian dari strategi. Strategi juga seni dan sebagainya. Silakan. Lanjut. Nah, ini contoh karya seni ya yang mampu mengembangkan perasaan kita ya, yang suka baca puisi dan sebagainya, yang juga mengagumi patung, seni lukis, musik, lagu dan sebagainya. Nah, itu bagian dari hasil karya yang bisa membangkitkan perasaan kita. Lebih lanjut. Nah, ini jadi saya coba kategorikan, ada karya sastra yaitu ada apa yang sudah coba dilihat nanti ya, emosi yang dibangkitkan misalnya nomor 1 ya. Nah, karena kita bicara wellness itu juga ada perasaan di situ. Nah, Cinta, Penderitaan, Kebencian itu sebuah novel di tahun 1847 ya. Nah, berikutnya silahkan next. Nah, ini yang sering mungkin teman-teman temukan ya, gambar ini ya. Jadi gambar ini cukup membawa seseorang masuk pada perenungan ya. Jadi the thinker itu ya, mewakili sosok yang merenungi nasib manusia ya. Jadi sedang berpikir keras dan menimbang tindakan serta apa konsekuensinya. Nah, ini yang mungkin teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar ini, patung ini ya. Lanjut. Nah, saya langsung ke kuis saja, mungkin teman-teman yang mungkin pernah sekilas. Kira-kira ini lukisannya siapa ini? Saya siapkan hadiah untuk menambah makan siangnya ya. Kalau ada yang bisa jawab. Ya. Ini kira-kira gambar apa? Atau pelukisnya siapa? Pelukisnya siapa kira-kira itu? Saya sudah cek di kantin, ini cukup untuk nambah makan siangnya kalian ya. Ini untuk mahasiswa saja. Kira-kira siapa? Siapa Dek? Pelukisnya siapa? Iya, Avandi. Betul, betul. Silakan. Ya. 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 Sekedar untuk nambah makan siang ya. Nah, ini seni rupa lukisan Avandi yang punya khas ya. Avandi ini terkenal dengan melukis sublimasi ya, sistem sublimasi. Misalnya kawasan kumuh di Jakarta diangkat dia menjadi sebuah lukisan. Jadi seketika orang itu berpaling dari kumuhnya itu, tapi juga otomatis peringatan. Itu namanya sublimasi ya, sublimasi. Nah, inilah seni rupanya Avandi, gayanya seperti ini yang bisa menggugah dan bisa mempengaruhi pikiran orang. Lanjut, ya ini yang seni rupa, tadi seni sastra. Next. Nah, ini karya lukisan. Ya, jadi tadi sudah ya. Lanjut. Nah, ini musik lagu ya. Ini ada kemiripan. Jadi ada puisi lalu disadur oleh Iwan Fals menjadi sebuah musik atau lagu yang menceritakan bagaimana sosok seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Nah, seperti itu. Jadi ada semacam fight di situ, gimana seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Nah, itu dari karya cipta dari Iwan Fals dari seni musik atau lagunya. Lanjut. Nah, sekarang masuk kesenian. Nah, kesenian itu masuk di unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan menurut Kocar Ningrat itu ya. Jadi teman-teman bisa baca. Dan kesenian juga itu pasti merujuk pada hasil kreativitas ya, sebagai bagian dari budaya itu sendiri. Nah, pada dasarnya
Kalau saya ketemu orang, aduh saya bukan orang seni Pak, saya nggak ngerti seni. Eh, bukan itu persoalannya. Jadi kesenian bukan harus orang bisa menggamel, orang bisa melukis, berpuisi, tidak di situ adanya. Ya, tapi kesenian itu juga bisa terkait dengan performance, terkait dengan pribadi teman-teman semua. Saya paling senang mengikuti gaya pidatonya Bapak Proklamator kita. Nah, di situ ada unsur estetikanya, tapi juga unsur heroisnya. Nah, saya paling senang juga melihat bagaimana orang berdandan, baik yang pria, baik yang wanita juga. Ya, itu estetika di situ. Nah, sebentar akan nampak. Itu kesenian, ya, menyangkut aktivitas. Lanjut, next. Nah, ini tadi pengertian seni banyak sekali ya. Jadi zaman dulu itu orang banyak menaruh perhatian juga terhadap seni, sehingga juga banyak tokoh-tokoh yang juga mendefinisikan seni itu sendiri. Next. Nah, next lagi. Iya, hasil karya seni, ya produk nyata proses dari berkarya, ya dari berkarya. Nah, jadi kapan hasil karya seni itu bisa diterima oleh seseorang? Ya, ketika salah satunya mungkin bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Ya, nanti di bagian akhir ada syair lagu Mother How Hayu ya. Jadi saya setiap kalau melakukan itu saya netes air mata saya. Entah kenapa padahal sudah tak tahan-tahan juga nggak bisa ya. Lanjut. Nah ini dia, di mana nilai seni keindahannya? Ya. Selamat datang Bapak. Ya. Di mana nilai seni keindahannya? Kira-kira di mana untuk yang, nah ini untuk yang wanita aja. Tadi sebaiknya yang pria ya, karena tadi menjawab sudah yang wanita. Ya. Ya. Ada hadiahnya ya. Kata Pak Rektor, reward yang paling baik itu adalah RP-nya itu ya. Meskipun sedikit, saya ingat tuh kalimatnya Pak Rektor tuh, reward yang paling baik, meskipun kecil nilainya, tapi pasti bisa membuat orang apa ya, makanya ya itu bentuknya. Silakan di mana nilai seni keindahannya atau nilai seninya keindahannya di mana? Ya. Sekarang yang pria ya, karena tadi sudah yang wanita ya, biar balance. Karena wellness itu bicara tentang keseimbangan sebenarnya. Di mana nih? Nilai seni keindahannya di mana? Yang pria? Paling pertama tadi ya, silakan. Sini deh, sini deh. Ini kita ada di Zoom juga ya. Ya. Cepat sedikit, cepat. Waktu cepat sekali. Ya, kita rileks saja ya. Nanti dibaca lebih lanjut ya. Di mana nilai atau nilai seni keindahannya dari gambar tersebut? Silakan. Baik Pak, saya akan melihat dan menjawab pertanyaan Bapak. Kalau menurut saya dari cara tata rambutnya dan kain yang dipakai. Kombinasi antara Seni dan kebudayaannya. ya, menilai seni itu subjektif ya, tidak bisa objektif ya. Jadi benar, salah satunya ya. Jadi pakai makan siang nanti ya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini adalah bagaimana apa ya memadukan unsur dua benda ini ataupun kain, kemudian ada rambutnya. Makanya saya paling senang memperhatikan kalau ada orang yang tertata rambutnya seperti ini ya. Nah, tetapi zaman memang berubah ya. Sekarang yang disebut estetika itu bisa saja estetika itu tidak beraturan gitu ya. Tapi memang benar ya, seperti karyanya Avandi, coret-coret, ya itu estetika. Nah, makanya menilai seni itu sebenarnya nggak bisa objektif, pasti subjektif ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, mahadaya seni. Pernah enggak mendengar istilah ini? Ya. Saya dulu waktu pacaran, zaman saya kan belum ada FB, zaman sekarang nggak ada. Suka buat surat cinta itu 3 lembar disambung-sambung gitu. Karena jujur tulisan saya bagus ya. Bagus tulisan saya, tapi sekarang dirusak oleh zaman gitu ya. Kok jadi jelek tulisan saya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seni itu punya mahadaya dia. Punya kekuatan dia.
Kalau bisa, apalagi bisa dilatih memang ya, itu punya kekuatan. Nah, kekuatan besar, kemampuan luar biasa yang ada dalam seni itu sendiri adalah bisa menggugah, bisa masuk sampai ke dalam hati sanubari seseorang. Nah, ada satu penelitian, tapi ini akhirnya setelah saya temukan, itu bukan masuk mahadaya seni, tapi dia masuk unsur religinya. Karena ketika bangsa ini meniup trompet, lalu tembok itu rubuh. Ya, setelah saya baca banyak literatur, masih lebih cenderung dia ke mahadaya ilahi, sehingga tembok Yeriko itu bisa roboh, tidak masuk kategori dalam mahadaya seni. Nah, tapi yang ada adalah bagaimana dalam konteks wellness ini, bagaimana seni itu yang mengandung unsur estetika itu mempengaruhi perasaan seseorang. Ya, saya bersyukur ya bisa ada di lingkungan dunia pendidikan ya. Memang tidak bisa di luar itu ya. Ya, tahun 77 saya tidak percaya sih sebenarnya. Ini saya ditenung ya, ditenung. Tapi waktu itu saya percaya ya, ditenung. Tapi akhirnya saya nggak percaya. Tapi akhirnya pada kesimpulannya believe or not ya. Saya ditenung itu di daerah Buleleng di Sumber Kime gitu ya, ditenung. Kemudian begitu keluar kertasnya pesawat, ya keluar gambar pesawat dan pekerjaan Bapak nih kalau megai ngomong nih gitu, digituin saya. Bapak kalau megai ngomong, tapi kalau midah nih nganggo pesawat gitu, padahal enggak begitu kenyataannya. Nah tetapi saya garis bawahi Bapak kalau gegain ngomong nih gitu, nah gitu baliannya waktu itu ngomong sama saya gitu. Nah, jadi itu believe or not ya. Akhirnya saya renungkan benar. Jadi nggak bisa kalau tidak ngomong gitu ya dan sebagainya. Nah, itulah mahadaya seni itu bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran manusia. Lanjut. Nah, ini contoh mahadaya seni ya. Nah, itu kuat banget itu ya. Coba kalau enggak ada reporter ya, supporter ya, bukan reporter ya. Kalau reporter kewartawanan. Coba kalau tidak ada supporter, nah bagaimana kira-kira suasana sepak bola itu? Ya, saya mau teliti ini mungkin mau coba melihat literatur yang ada seberapa persenkah pengaruhnya ini ya bobotoh ini ketika ada sepak bola ini. Karena yang dimainkan di situ ada musik, tepuk tangan dan sebagainya. Nah, ini contohnya mahadaya seni ya. Ya, lanjut. Nah ini dia, Garuda di dadaku ini luar biasa ini magnetnya. Ku yakin hari ini pasti menang. Wih, jadi luar biasa ini. Ini contoh chance ya, mahadaya seni ya untuk bidang karya musik ya. Tunjukkan keinginanmu, ku yakin hari ini pasti menang. Nah, jadi luar biasa ini, ya. Wellness-nya masuk sampai ke dalam itu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, next. Nah, ini kehadiran supporter yang aktif dengan chat-nya yang berisi pesan positif dan melodi mudah diikuti dapat memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menciptakan motivasi lebih tinggi bagi pemain. Nah, itulah seni ya, mahadaya seni ya. Lanjut. Next. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui ya. Nanti kalau teman-teman siapa tahu nanti kerja di di bidang pariwisata ataupun di tourism lah pokoknya ya, ada di lingkungan itu. Nah, berikan pemahaman bahwa kita punya kesenian itu dibagi menjadi 3. Nah, sehingga tidak ada nanti dalam tanda kutip ya mungkin merendahkan hasil seni atau membalikan kesenian dan sebagainya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ada fungsi wali ya yang suci, kemudian bebali dan bali-balihan. Nah, dalam konteks pariwisata atau wellness itu sendiri yang boleh itu adalah yang bali-balihan. Ya. Yang bali-balihan. Nah, ini sudah terjadi
pada tahun 1931. Sehingga kalau teman-teman tanya ya, kapan kesenian Bali itu dikomersialisasikan, itu baru tertulis 1931. Mungkin sebelumnya ya, mungkin sebelumnya ketika para ilmuwan ada seorang peneliti dari Amerika, nah itu malah 1913 sudah masuk Bali ya. Mereka merekam di Jalan Gajah Mada bagaimana rekaman itu latihan gong kebiar di situ. Nah sebenarnya pada saat itu sudah ada interaksi tourismnya juga di situ. Nah sudah masuk wellnessnya orang-orang asing itu sudah tertarik dia bagaimana mendengar alunan musik di daerah Gajah Mada itu. Tapi awalnya di Ubud ya. Itu salah satu namanya Michael Tenser ya. Itu umur 17 dia sudah doktor dia ya, sudah profesor ya. Jadi karena magnet Ubud itu sendiri ya. Nah ini jadi 1931 dan juga berkembang selanjutnya juga ke arah seni rupa dan sebagainya. Ada museum juga dipakai juga ya. Untuk bagaimana tourism itu juga masuk, seni itu masuk ke industri pariwisata. Jadi tolong diingat. Kemudian berikutnya, next. Nah ini wayang lemah ya. Wayang lemah ini juga salah satu contoh wali ya, wali yang memang hanya diadakan dipentaskan siang hari dan biasanya memang juga menyangkut bagaimana perjalanan upacara itu juga bisa berjalan dengan baik oleh adanya wayang lemah itu sendiri. Lanjut, next. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kesenian versus wellness-nya itu di komersialisasi seni. Nah, ini 1930-an yang baru tertulis ya. Nah, yang baru tertulis ya. Lanjut. Ya, kesimpulannya adalah ketika seni digunakan sebagai bagian dari layanan atau produk wellness dan dipasarkan secara luas sebagai bagian dari industri, maka kegiatan tersebut termasuk dalam komersialisasi seni. Ya, mungkin lebih luas nanti adalah bagaimana masuk dalam kaitannya dengan wellness dan mungkin perlu lebih ada kajian-kajian ya. Karena dalam pikiran saya kalau saya baca di salah satu literatur bahwa wellness itu sudah muncul dari 1961 dari seorang dokter di Amerika dan waktu itu masih ada kaitannya dengan kesehatan saja. Tetapi sekarang sudah menjadi gaya hidup. Nah, dan di sosial media teman-teman mungkin bisa melihat juga bagaimana wellness di Jogja. Nah, jadi mungkin di situ bukan yoga ya. Mungkin di situ bukan yoga di Jogja. Tapi kalau kita di Bali yang cenderung dengan wellnessnya itu tapi asosiasinya pasti yoga. Nah, tetapi bisa lebih luas maknanya. Dengan aktivitasnya salah satunya adalah aktivitas berkesenian. Nah, di sebuah saya pernah 2 kali ke tempat tersebut ya. Jadi di belakang Prambanan itu ada Candi Kembar namanya ya. Ada Desa Wisata Bugisan. Nah, di situ selalu menawarkan yang sifatnya kreativitas seni yang happy, yang fun, antara lain membatik juga, main gamelan juga ada. Nah, jadi tempat itu selalu ramai ya. Tempat itu selalu ramai dan bahkan mungkin sekarang aktivitasnya ditambah ya. Aktivitas yang sangat-sangat sederhana ya. Tetapi juga bisa membawa feel seseorang itu membawa pada dampak bahagia, seneng ya. Nah, itu biasanya guru-guru TK, ya SD dan sebagainya. Dan itu luar biasa Desa Wisata Bugisan itu ya di belakang Prambanan. Lanjut, next. Nah, itu di 1970-an masih ya. Nah, di awal 2000-an itu sudah muncul bagaimana komersialisasi juga ya. Dan kita disupport juga oleh negara-negara lain juga. Contohnya Jepang ya. Jepang itu menghibahkan sound system di Taman Budaya itu dalam rangka juga bagaimana kesenian Bali itu bisa dihidupkan melalui pesta kesenian Bali. Nah, itu dalam kalau kaitannya dengan pelestarian tapi juga sebenarnya dalam tanda kutip mungkin komersialisasi juga mungkin ya. Lanjut. Nah, hubungan seni, kreativitas dan wellness. Nah, jadi ada 2 yang paling ada 3 yang paling mungkin ditekankan kalau kaitannya dengan hubungan seni, kreativitas dan wellness. Yang pertama menggabungkan seni, kreativitas dan tentu juga apa yang ada kaitannya dengan kehidupan kita.
Nah, pada akhirnya ada satu konsep apa yang disebut dengan Satyam Siwam Sundaram. Begitu kalau orang kalau kita bisa lebih jauh ya. Lanjut, next. Ya. Nah, ini ya. Wellness tourism atau wellness tourism adalah bagian dari budaya. Nah, ini mohon dibaca ya, teman-teman yang cerita di belakang, tolong arahkan pandangannya ya. Izin saya minum dulu. Ya, waktu saya lagi 5 menit, cepat saja. Next, kalau sudah dibaca, next ya. Next juga ya, itu bisa dibaca. Nah, dalam kajian sosial, wellness tourism dipandang sebagai integrasi kebutuhan ya. Ya, kesehatan, fisik, psikologi, spiritual, dan sebagainya. Nah, kalau terakhir saya juga mencoba, bukan spiritual, tapi wellness-nya. Mengunjungi sebuah perkampungan Majapahit. Ya. Itu di daerah Gunung Kidul. Ya, kami diantar ke sana oleh tim untuk menikmati kesepian. Itu wisata kesepian sebenarnya, tapi nanti akan ada homestay-nya juga. Jadi wellness-nya dapat banget di situ kalau mengunjungi Kampung Majapahit itu yang disebut dengan aliran Bengawan Solo Purba ya. Air mengalir sampai ke laut. Nah, dari situ sebenarnya. Nah, ceritanya sekilasnya adalah waktu itu ada pelarian dari Majapahit, jadi menetap di situ, sembunyi akhirnya menetap, dan kampung itu akhirnya dibangun oleh dua orang suami istri itu, dan akhirnya menjadi kampung yang sepi, yang tersembunyi banget. Nah, itulah yang dibangun oleh DIY dengan dana keistimewaan. Ini bagus sekali ya. Tahun depan udah semua bisa dibuka. Lanjut. Next. Ya, ini tolong di teman-teman bisa mungkin melihat, ya ini wellness dalam konteksnya modern, ya hubungan kesenian dengan wellness sebagai industri maupun objek dan berkembang pesat sejak tahun 2000-an ya. Berarti kalau kita tarik garis benang merahnya, kalau yang saya literatur baca dari 1961 ya, istilah wellness itu ya. Next. Nah, hubungan seni, kreativitas dan wellness. Nah, alat ekspresinya kalau seninya. Kemudian kalau kreativitasnya itu mendorong kita untuk inovasi, untuk fleksibilitas kita, untuk inovasi kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kalau wellnessnya itu meliputi kesejahteraan fisik, psikis ya. Tubuh, jiwa dan roh kita perlu tenang ya. Ya. Lanjut. Nah, ini aktivitas wellness-nya di dalam seni itu banyak, ada 5 ya. Yang mana teman-teman mungkin bisa implementasikan atau aplikasikan. Lanjut. Nah, mungkin ini juga lanjut. Next. Next. Saya langsung ke gambar, ada gambar terakhir, ada gambar manusia. Ya. Nah ini, sebenarnya ini yang harus kita pelihara ya. Ya, sebenarnya ini salah satu, kalau saya sharing ini pasti saya selipkan juga ya. Ini sebenarnya yang ada dalam diri kita yang harus kita latih ya. Ya. Bisakah kita menjadi orang yang selalu beautiful ya? Beautiful itu bukan berarti harus cantik, tapi sikap kita dan sebagainya ya. Faithfulness, happy, ya, joyful dan sebagainya. Bisakah kita seperti, ya saya hanya bisa nulis saja ya, tapi itu juga tuntutan buat saya juga ya. Nah seperti itu. Nah pada akhirnya kita akan menuju pada kebenaran, kesucian, ya, logika, etika dan estetika. Ya, kalau hidup ini sudah indah, sundaram, hijau, ragam melali kemana kita gampang elah gitu kalau orang Bali bilang. Elah di aluhe, aluh di elahe gitu ya. Ya, jadi kalau
Profesor saya bilang kalau kita ibarat kita ada di sebuah panggung, kita aluh di likade, likat di aluhe gitu ya. Nah itu ilmu panggung gitu ya. Jadi kita kemana di tempat yang sempit juga kita elah merasa karena kita udah sundaram, kita sudah indah ya, ya elah di aluhe ya, ya. Jadi di tempat yang sempit kita juga merasa elah, sundaram. Nah, apalagi di tempat yang lebar juga kan gitu ya. Nah, itu maknanya pada akhirnya ya kesejahteraan holistik itu kalau versinya Bali ya. Tapi ini kan mungkin perlu dikaji lagi ya. Satyam Siwam Sundaram inilah yang menjadi impian teman-teman semua ya kita semua ya. Ini sudah agak universal juga ya. Bisakah kita menjadi orang yang selalu apa ya? Smart ya, positive thinking dan sebagainya. Nah, maka saya tulis ini ya. Jadi mind mapping yang ada dalam diri manusia. Ya. Lanjut next. Nah ini ya. Di mana wellness, mana emosionalnya. Ya. Coba perhatikan syair lagu ini ya. Syair lagu ini kira-kira di mana value-nya, nilai emosionalnya yang ada kaitan dengan perasaan. Ya, karena ini wellness itu perasaan ya juga. Ya. Jadi wellness itu ada kaitannya dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi tubuh, jiwa dan roh itu ya. Nah, di mana kira-kira? Kalimatnya di mana kira-kira? With me everything is okay. Ya, ya sudah aman-aman saja, Mi, sudah aman gitu. Nah, itu wellness-nya di situ bisa memberikan kesejahteraan, ketenangan kepada ibunya yang jauh di situ gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Ada kalimat next time you will get to know him. Di mana dia? Ya. Promise to see you this summer. Nah, itu kan sebuah kalimat yang saya bukan ahli sastra, tapi kok saya merenung dari perspektif bahasa sumber ya. Ya, ini luar biasa muatannya. Bagaimana seorang ibu itu diberi garansi, ya, diberi perasaan, ya, suatu saat nanti aku akan mengunjungimu di waktu musim atau summer itu sendiri. Nah itu nilai wellness, nah nilai emosionalnya. Ya lanjut. Ya lanjut. Ya. Cukup sekian ya, Burung Cendrawasih dari Irian. Cukup sekian dan terima kasih kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nengah atas pemaparan yang luar biasa tadi. Beliau sudah menyampaikan bagaimana seni dan budaya itu tidak bisa dipisahkan dari wellness. Baik Bapak Ibu dan adik-adik peserta seminar kita di Aula E beserta di ruang Zoom. Pada pagi hari ini kita kedatangan pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Kandidat Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa M.Phis, Ayuvoka. Mohon izin, saya akan menyampaikan CV Bapak. Riwayat pendidikan beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya tahun 2009, Magister Fisiologi Keolahragaan Fakultas Kedokteran Udayana tahun 2022, Program Doktoral Ilmu Kedokteran Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Karir beliau saat ini sebagai Komisaris PT Sidakarya Wellness Journey dari tahun 2021 hingga saat ini sebagai Dewan Pengurus Pengawas BLUD RSU Kabupaten Klungkung dari tahun 2015 sampai tahun 2024, Ketua Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Provinsi Bali tahun 2022 hingga sekarang, juga sebagai Head Medical Advisor Starling Indonesia 2024 sampai sekarang. Dan beliau juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Adapun riset dan publikasi beliau antara lain tahun 2024 adalah
Sidakarya state conditioning in improving shooting accuracy on pentak athletes in Bali. Selanjutnya, the effect of meditation on telomerase and stem cell. Selanjutnya tahun 2025, mindfulness meditation inhibits telomere aging, a review national symposium and workshop in anti-aging. Baiklah, marilah kita sambut Bapak Kandidat Doktor Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa MPhis AIFO KK. Inspirasi dari Pak Lena. Alur didikan. Baik, beliau sudah bisik-bisik, ini saya akan langsung saja menyampaikan materi karena ternyata Bapak Nengah sudah menginspirasi beliau. Apa yang mungkin menginspirasi beliau ya? Kita akan dengarkan secara bersama-sama. Beliau akan memaparkan materi tentang inclusive wellness, sebuah konsep kesehatan holistik untuk semua. Untuk itu kepada Bapak Kandidat Doktor Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa, MPhis AIFO K, saya persilakan. Terima kasih Ibu. Selamat pagi semuanya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya izin berdiri, Bu Anggita, Pak Nengah ya. Ininya mana ada. Oh langsung aja ya. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Dekan melalui Ibu Wakil Dekan 1, kemudian ada Ibu Widya, ada Bapak Rektor. Izin Pak Rektor, nggak lihat tadi Pak Rektor. Ibu Wakil Rektor, terima kasih beserta Bapak Ibu. Pak Rektor izin, sebenarnya hari ini saya tidak bisa datang Pak Rektor. Pak Menteri ada pertemuan. Cuman karena saya tidak diundang, saya ke sini ya. Gitu ya. Ya itu pembukaan, jadi tadi Pak Nengah sudah menyebut aluh di likade Pak ya. Kalau bahasa Inggrisnya aluh itu isi. Kemudian likad itu kita terbatas. Bagaimana kawan-kawan disabilitas itu mengalami keterbatasan, betul Bang ya. Tapi ternyata kita punya contoh yang sangat bagus. Pewayang kita itu di depannya ada clear, kanan kirinya ada tempat wayang. Di belakang ada gamelan Pak. Likat dia, tapi dialah yang menentukan story-nya. Dia mau buat story apa? Nah, dia mau membuat Arjuna menjadi pahlawan bisa. Dia mau membuat Arjuna menjadi pecundang juga bisa. Dialah kemudian mengendalikan jalan cerita itu. Nah, saya kemudian terinspirasi dari situ bahwa aluh di likade kalau dalam bahasa Inggris adalah happiness in simplicity, Bu. Sama seperti Ibu, walaupun terbatas, Ibu dapat melakukan apapun. Berkat Tuhan, Ibu dapat menyanyi, menggambar, dan semuanya. Itu adalah pesan pertama dari leluhur kita. Boleh next ya. Saya akan memberikan paparan dalam waktu 15 menit, karena Bu Widya tadi bilang, dokter nanti 15 menit aja, jangan lama-lama. Siap. Gitu ya. Next. Ini buku-buku yang nanti teman-teman bisa download ya. Ini adalah citra ketika Bapak Nengah mungkin tahu, pernah dengar Tupeng Tugek Carangsari itu kakek. Nah itu citra pada saat saya sedang diberikan story ya. Jadi beliau bercerita kepada saya bahwa kita ini tidaklah tunggal. Siapa di sini yang tadi pagi begitu baru bangun ada yang berbicara di dalam kepalanya. Bangun yuk. Ada lagi satu bilang, ntar dulu deh, dikit lagi. Ada nggak yang begitu? Nah itu banyak juga kan. Ada yang diet kan, ada yang diet. Kemudian dikasih makan nih hari ini. Dietnya besok aja lah gitu ya. Jadi ada suara-suara di dalam diri itu ternyata adalah topeng-topeng internal. Nah ini kemudian divalidasi oleh teori-teori yang sahih dalam psikologi, Pak Nengah. Ya, boleh next ya. Nah, saya mau menyampaikan bahwa topik yang dipilih oleh panitia itu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2022-2023 itu terjadi keputusan bersama antara Menteri Pariwisata, Pak Nengah, dan Kesehatan, bahwa salah satu dari 4 pilar pariwisata adalah kesehatan wellness, kebugaran. Next, itu yang nomor 4 ya. Nah kemudian dari omset di tahun 2023 itu dia naik dari 4 kemudian menjadi 6 billion. Artinya apa? Selama ini kita hanya mendapatkan serpihan terkecil aja Pak Nengah, di Bali Pak Nengah. Padahal omset besarnya itu diambil oleh kawan-kawan bule yang membuka yoga di Ubud,
yoga mantra. Kita hanya mendapatkan sopir ke Tirtampul, makanan itu aja bagian kita. Kita dapatnya hanyalah remasan-remasan picisannya saja. Nah, karena apa? Kita belum menggarap secara serius medical wellness kita. Coba bayangkan, ngapain orang bule datang ke sini untuk belajar yoga yang aslinya datang dari India? Lebih baik dia belajar langsung ke India. Ngapain juga bule-bule datang ke sini untuk akupuntur? Lebih baik dia datang ke Cina. Lalu, apa kemudian kekhususan kita? Pak Nengah tadi sudah menyampaikan, kita memiliki yoga dalam bentuk menari, dalam bentuk megamel dan sebagainya, itu adalah olah rasa. Ya, next. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang sangat menghantui saya. Kalau seandainya yoga itu sangat penting dan dicari-cari oleh orang yang sudah selesai dengan dirinya, itu lalu apa sih sebenarnya orang Bali itu apakah memiliki yoga? Apakah itu hanyalah sebuah mitos, wacana, tanpa sebuah pembuktian ilmiah? Nah, di sini kita bisa melihat itu ada Igor ya. Di sebelah sana tuh ada Igor. Igor itu seorang bule Prancis. Dia sangat pintar sekali untuk menari ya, bahkan lebih lemuh dari penari Bali. Kemudian di situ kita lihat penampakan orang yang melukat gitu ya. Kemudian di sebelahnya itu ada orang yang shopping. Nah, di sini ada Nenek Sori. Nenek Sori saat ini usianya 106. Itu dipanggil ke Jakarta karena beliau penari legong. Nah, ini sejalan dengan penelitian dari Dr. Adi Artagriadi bahwa kalau wanita menari legong seminggu 2 kali Pak selama 12 minggu, itu dia mengalami perlambatan telomer atau penuaan. Jadi telomer itu seperti baterai di dalam tubuh kita. Jadi kalau baterai ini sudah habis setrumnya, ya sudah meninggal. Nah, beliau meneliti dari 35 orang yang latihan legong dan yang tidak latihan legong, ternyata yang latihan legong ini memiliki telomer yang lebih lama, tahan lama. Artinya apa? Ketika teman-teman saat ini memilih sebuah lagu, tak boleh-boleh misalkan, ya kan? Ini lagunya teman-teman di sini. Kemudian teman-teman dancing, acak saja seperti keinginan teman-teman. Itu teman-teman sedang merilis endorfin, serotonin, dopamin untuk apa? Untuk mengimbangi peningkatan kortisol dalam diri. Kortisol itu hormon stres, Pak, ya. Next. Nah, kemudian kita ada dalam sebuah pertanyaan yang mendasar. Apa sih rahasia di balik menari? Secara mitos, oke, menari bagus. Ada sisi langonya, satuam siwam sundaramnya ada. Tapi apa filosofinya? Menari itu ada banyak. Menari itu tidak harus tarian Bali ya. Teman-teman menarikan, mengikuti alunan musik dengan mengikuti gerakan jiwa itu juga menari juga. Misalkan nanti kita mendengar Ibu Anggita menyanyi, kita menari-nari itu sebuah tarian. Tarian yang berasal dari dalam, insight. Ya, next. Kita kemudian mengecek nih, Prof. Jawi mengecek, kita punya pelatihan meditasi sebelum saya masuk S3. Beliau ambil darah dari 12 orang yang ikut. Ternyata setelah diambil darahnya Pak Nengah, itu mereka mengalami penurunan malondialdehyde namanya, stres oksidatif. Artinya di sini tidak lagi kita berbicara koneh atau muluk itu. Jadi memang betul bahwa ketika seseorang bermeditasi, itu MDA-nya turun. Dan saya perlu informasikan bahwa MDA ini berkontribusi terhadap penyakit-penyakit autoimun. Kenapa? Ketika kita stres tinggi, yang pertama dihantam oleh tubuh kita itu adalah probiotik di dalam lambung usus kita. Itu menyebabkan imun kita kacau. Itu kenapa sekarang banyak teman-teman yang mengalami autoimun. Autoimun ada banyak, ada osteoartritis, ada leaky gut. Leaky gut itu orang yang sering mah itu juga begitu penyebabnya. Jadi alih-alih Anda mengkonsumsi obat jangka panjang, saya sarankan Anda menari. Ada sebuah cerita menarik. Seorang pekerja kuli bangunan di Jepang, itu dia didiagnosa kanker di kepalanya, Pak Yoga. Setelah tahu bahwa dia itu kanker, apa yang terjadi? Dia meninggalkan kuli bangunan dan dia beralih profesi menjadi seorang DJ. Udah, saya mau mati dalam keadaan happy. Apa yang terjadi? Tahun pertama dia nge-DJ terus, pokoknya nge-DJ. Tahun kedua kok saya masih hidup? Diceklah di tahun ketiga, kankernya hilang. Artinya apa? Anda harus hidup by passion Anda. Jangan Anda hidup dalam sebuah meritokrasi atau suasana yang Anda tidak suka gitu ya. Jadi adik-adik, Anda harus memilih pekerjaan yang Anda suka walaupun nanti berbeda dengan kuliahnya. Next. Nah, ini beberapa yang kelas ya kita sudah melakukan, dan ini untuk Pak Rektor, kita bisa membantu teman-teman yang akan postgraduate Pak Rektor, bahwa mereka itu sering mengalami disintegrasi bagian diri. Jadi mereka berpikir apa, melakukan apa, kadang-kadang tidak sinkron. Kami akan bantu menyinkronkan itu.
melalui metodologi yang sudah dibuktikan secara sahih. Luarannya apa? Pada atlet itu mereka cenderung akan lebih bagus performa di olahraganya. Demikian juga di korporat-korporat. Next. Ini mungkin adalah slide yang paling penting dari semua slide, bahwa teori bahwa tubuh kita itu bukanlah satu bagian, Mbak Nengah. Itu sudah dikemukakan jauh-jauh hari oleh gurunya Dr. Natasha. Di situ ada Eduardo Weiss 1950, kemudian ada Freud, Gustavo Jung ya, sampai kemudian Pak Adiwe Gunawan. Jadi intinya begini, tubuh kita ini terdiri dari fragmen-fragmen pribadi. Jadi kita bukanlah satu diri. Diri Anda sebagai seorang siswa, diri Anda sebagai seorang anak, diri Anda sebagai orang tua itu berbeda. Berbeda diri, berbeda fisiologinya. Nah, saya ingin bercerita ke teman-teman. Ada seorang waria, pagi dites HbA1c. HbA1c itu adalah parameter untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah dalam waktu 3 bulan. Tidak mungkin sore itu berubah. Nah, ketika sore dia bersalin menjadi seorang waria, menjadi cewek, apa yang terjadi? HbA1c dari 8,6 berubah menjadi 5,6. Seperti orang yang berbeda, seperti dia menggantikan peran dari cowok ke cewek. Artinya apa? Ketika teman-teman di sini beralih peran dari seorang akademisi, kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga, fisiologinya berubah. Sel-sel tubuh kita berubah. Itu kenapa menari merupakan sebuah me time yang dipergunakan oleh bangsa kita untuk memberikan ruang, berekspresi bagian-bagian diri yang selama ini terrepresi. Kasih dia mengalir. Karena ketika menari energi akan mengalir. Demikian ya. Next. Saya tidak bisa menari dokter, tapi tari saja. Nah, untuk memvalidasi metode ini kami melakukan lokakarya, menghadirkan 8 pakar, ada Prof. Dibyo di sana, Prof. Windyo, kemudian ada Prof. Titip untuk melegalisir bahwa betul secara ontologis tari Panjaitan Sidokarya itu memang begitu adanya. Satu penari menarikan banyak topeng. Nah, kalau Eduardo Weiss baru mengukakan ide itu 1950, dalam Watu Renggong itu sudah menyampaikan itu di abad ke-14, 1425. Artinya apa? Kita sebenarnya lebih maju, cuman jarang ada akademisi seperti Pak Nengah dan teman-teman di sini yang mau mempublikasi ini Pak Nengah. Sehingga seolah-olah kita selalu menjadi follower. Sama seperti kejadian kemarin, ada orang Indonesia dengan peneliti yang menemukan bunga bangkai. Apa yang terjadi? Yang dimasukkan sebagai peneliti hanya bule saja. Orang-orang kita dianggap sebagai mengantar saja, padahal itu peneliti di situ. Artinya apa? Dunia Barat menganggap kita itu bukanlah researcher, Pak. Kita dianggap sebagai budak, gitu ya. Next. Nah ini kita juga melakukan sebuah tantangan. Kalau pada orang sehat, oke lah MDA-nya turun. Tapi bagaimana orang-orang yang dalam keadaan terminal? Kami memilih pasien-pasien dengan diabetes dan komplikasi gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin, maintenance hemodialisis. Itu mereka kan tinggal menunggu waktu ya katanya ya. Tapi ternyata ketika mereka melakukan meditasi, MDA mereka turun. Next. Yang lebih mencengangkan adalah terjadi peningkatan stem cell. Artinya apa? Ketika mereka itu pasrah menerima semua bagian dirinya, kemudian mereka fokus pada energi internal, itu terjadi perbaikan di tingkat genetik. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh leluhur kita di Nusantara, itu approved by science. Jadi kalau kita sakit berat pun, asalkan kita mau menerima semua bagian diri kita, termasuk bagian diri kita yang dulu pernah salah dan sebagainya, itu kita bisa memicu regenerasi sel yang baru. Nah itu teman-teman, Agwina Mastu tanggal 18 Desember ini bertepatan dengan hari pernikahan ke-15. Saya ujian terbuka, mohon izin Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor nanti untuk menjadi saksi ya. Kenapa? Karena ini memang sebuah breakthrough, sebuah harapan baru Pak Nengah bahwa kesenian kita tidak hanya bisa diteliti di tingkat deskriptif atau kualitatif, tapi juga dengan adanya fakultas kedokteran kita bisa jauh lebih dari itu ke kuantitatif. Ayo kita coba. Kalau dia misalkan menyanyi, apa yang terjadi dalam tubuhnya? Kita bisa lakukan dengan parameter-parameter biomedik, sehingga suatu saat nanti budaya kita di Indonesia bisa menyamakan dengan Ayurveda yang ada di India, akupuntur yang ada di Cina. Gitu ya. Jadi itu harapan kita semua dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Rektor yang sangat memberikan contoh ya dengan beliau banyak menulis dan sebagainya, itu kita akan menjadi dalam 5 tahun ke depan kita akan menjadi leader lah di situ ya. Next, terakhir mungkin ini. Nah, teman-teman
tadi sudah berbicara tentang meditasi. Teman-teman di sini mau saya praktekkan tidak? Siapa yang di sini yang memiliki sakit, yang tahu bahwa meditasi itu salah satu dasar adalah santet. Jadi salah satu dasar santet adalah resonansi dan transmutasi. Di sini teman-teman mau nggak saya ajarin santet? Mau nggak? Karena begini, santet itu ada dua. Kalau dipakai oleh orang yang tidak baik, maka dia digunakan untuk yang jelek. Tapi kalau dia baik, contoh nih, Dokter Natasha punya santet. Dia akan mengambil sakit Anda dan dikeluarkan. Nah, kalau Anda menggunakan prinsip-prinsip santet ini, Anda bisa menarik apa yang Anda inginkan. Mau coba nggak? Saya ajarin. Mau ya? Siapa yang mau angkat tangan? Sedikit yang mau. Jadi gini, santet itu dalam bahasa fisikanya adalah quantum entanglement, keterikatan kuantum. Bahasa kita santet itu menyakiti, tidak, kita harus luruskan. Kalau seandainya, kenapa coba sekarang orang-orang bule itu tidak terkena santet, Pak Nga? Kenapa, Bu? Karena mereka tidak punya data tentang santet. Nah, teman-teman di sini begitu ngomong santet kan sudah pikiran, oh nanti keluar logam dari perutnya, gitu ya Pak Yoga ya. Saya luruskan di situ bahwa ketika Anda memiliki pikiran yang selaras dengan hati Anda susah disantet, Anda susah dipengaruhi. Mau tidak coba sekarang? Mau ya? Siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, sebagian besar mau. Sekarang tangannya dinaikkan semua, yang kiri. Tangan kirinya dinaikkan. Semua tangan kiri, jangan tangan kanan ya. Kasihan yang tidak mandi itu kasihan ya. Kemudian Anda sekarang katakan, ini tangan kiri saya. Sekarang tangan kiri saya izinkan menjadi telapak tangan kiri Dokter Ngurah. Ada pulpen, Ibu? Boleh saya dibantu? Oke, saya akan melakukan, Ibu bantu ya. Mic-nya. Ya. Oke. Mic-nya. Ibu deketin saya. Ya. Semua fokus ke sini, saya akan memberikan sebuah perlakuan, sama seperti voodoo itu yang menusuk-nusukkan jarum ke boneka gitu ya. Nah sekarang saya akan memberikan perlakuan ke tangan kiri saya. Ada teman-teman di sini yang sudah bisa merasakan seperti sembrimbing-sembrimbing begitu? Ada ya? Nah artinya Anda punya bakat, potensi, memiliki quantum entanglement, memiliki kemampuan untuk memberdayakan energi dalam diri. Tinggal nanti Anda melatihnya, Anda mau menarik apa? Anda mau menarik sebuah keberuntungan boleh, menarik orang boleh, menarik sebuah situasi boleh. Kenapa? Kita semua bekerja itu selalu diajarin, kita harus bekerja keras untuk dapat sesuatu. Kalau dengan quantum entanglement, Anda dapat melakukan pekerjaan dengan mudah, tapi hasil maksimal. Mau tidak? Oke. Tadi yang merasakan tangannya sembrimbing-sembrimbing siapa? Angkat tangan. Boleh maju, saya kasih hadiah. Sini, saya kasih. Saya ajarin tingkat lanjutannya. Silakan. Semua yang merasakan, maju ke sini. Mohon izin Pak Ngah. Ini saya harus demo dulu ini ya. Ada lagi yang di sana yang merasakan? Oke, berdua silahkan. Maju sini. Nama siapa? Sarti. Tinus. Oke, tadi merasakan seperti apa tangannya? Muter-muter, seperti digelitiki gitu ya. Oke, selama ini memang rajin sembahyang, berdoa. Jarang berdoa deh ya. Berarti apa? Nggak ada kaitan antara energi kita dengan berdoa. Karena kadang-kadang orang berdoa itu terpaksa. Betul ya? Sekarang saya mau tanya, kamu punya luka batin tidak berdoa? Tidak perlu diutarakan ke kami. Trauma batin yang kamu perlu atasi. Kamu punya trauma nggak? Takut, rasa takut. Kamu siapa? Nama siapa adik? Hah? Ayonika. Tadi ngerasain ya? Rasa ya? Oke. Kalau Anda tidak punya luka batin, clear semua, takut ujian, takut ngomong di depan umum punya? Tidak ada? Kamu punya? Apa? Tidak berani bicara di depan umum? Oke, dari 1 sampai 10 di angka berapa? 5. Oke, kamu ada trauma apa? Mau diatasi apa? Saya kasih hadiah sekarang. Kamu mau diatasi apa? Tidak berani ngomong di depan umum, mau lebih berani atau gimana?
Rasanya saya tidak berani melakukan apa-apa. Saya biarin saya. Oh, tidak berani melakukan apa-apa. 1 sampai 10 di angka berapa? Tidak berani untuk bergerak. 1. Oke, sini-sini ya, agak sini dikit ya. Teman-teman, saya akan beritahu teman-teman bahwa teman-teman dapat membantu adik-adik kita. Kalau di sini dia tidak punya isu mentality apa-apa, jadi nanti kamu akan kita upscaling agar lebih berani, agar lebih glowing. Oke ya, agak sini sedikit. Beliau tidak berani di depan umum, bicara depan umum, sini sedikit. Kalau beliau tidak berani melakukan apa-apa, agak ragu-ragu gitu ya, serba takut, karena dulu sering dimarah, betul? Dari 1 sampai 10, angka takutmu di angka berapa? Takut salah. 1, apa 10? Hah? Kalau 5 itu tengah-tengah, kalau 10 sangat takut sekali. Tinggi apa rendah? 8, oh ya 8. Oke, sekarang tutup mata, semuanya tutup mata. Teman-teman boleh bantu temannya ini untuk menghilangkan, membantu traumanya dengan konsep quantum engagement, boleh dibantu? Boleh ya? Oke, sekarang tutup mata. Tutup mata. Sekarang saya minta kawan-kawan untuk mengangkat tangan kanan, kemudian arahkan ke mereka bertiga. Angkat tangannya, kemudian arahkan ke mereka bertiga, dan ikuti apa yang saya katakan ya. Ayo adik-adik tolong dibantu, tangan kanan ya, tangan kanan. Oke, semuanya. Oke, kita semua akan bantu. Ikuti semua yang saya, tolong diam sebentar aja, tolong sebentar. Kita akan bantu beliau-beliau ini untuk menghilangkan traumanya ya, itu tidak berani bicara depan umum, itu tidak berani berbuat. Anda hanya cukup naikkan tangannya, kemudian ikuti yang saya katakan. Saya bersedia membantu 3 kawan saya di depan ini untuk membersihkan, menormalkan semua trauma. Baik dari kejadian-kejadian yang telah lalu, kejadian-kejadian yang tersembunyi, atau kejadian-kejadian yang sudah terlupakan, yang menjadi akar penyebab susah berbicara di depan umum, susah untuk melakukan kegiatan apapun karena takut. Kemudian Anda konsentrasi sebentar, niatkan untuk mengalirkan kasih kepada ketiga orang ini ya. Yang lain kalau tidak bisa membantu, tolong tidak mengganggu ya. Perhatikan, kalau yang lain tidak mau membantu, setidaknya tidak mengganggu. Ini untuk kemanusiaan. Kalau Anda tidak punya rasa kemanusiaan, berarti Anda tetap ribut ya. Dan alam akan biasanya membalik itu. Alam juga tidak akan suka orang yang tidak suka membantu. Oke, kita alirkan sesaat, 1 menit. Oke, karena mereka sensitif ya. Kamu bisa merasakan deh ya. Ada perasaan terbuka itu di dada, bisa ngerasain? Oke, good. Oke, good ya. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya, tadi saat teman-teman itu melepaskan energi cinta kasih ke kamu, kamu merasakan seperti apa di tubuh? Boleh? Ringan aja sih. Ringan, tepuk tangan buat kita semua ya. Kamu tadi merasa apa? Gemetar dan kayak ada rasa panas yang terangkat dari Ada tubuh. panas gitu. yang terangkat. Iya. Sekarang dari 5 sudah turun ke berapa? 3. Tepuk tangan dong ya, 3. Itu baru sekali ya. Adik boleh buka mata. Tadi terasa apa saat teman-teman kasih kamu cinta kasih? Merasakan feeling dalam tubuh. Ringan. Sekarang dari 8, rasa takut ini turun ke berapa? Ke awal, ke pertama. Ke 1. Jadi 1 ya, tepuk tangan ya, dari 8 turun ke 1. Terima kasih, silakan kembali ya. Semoga Tuhan menyertai. Lewat sana. Baik, demikian ya teman-teman, bahwa jangan sepelekan Anda berlatih meditasi itu. Karena meditasi itu dipergunakan untuk menarik apa yang Anda inginkan. Kemarin ada sebuah cerita, 1 menit lagi Bu. Laki-laki di sini siapa yang sering onani? Ejakulasi. Itu Anda harus mesti jaga. Kenapa? Karena sperma atau ovum itu harus Anda jaga hanya untuk pasangan yang sah. Kalau tidak, energi ini akan lepas. Itu seperti bendungan. Bendungan itu adalah resistensinya. Air dalam bendungan itu adalah energi atau ojas ini. Kalau Anda buang-buang, Anda tidak punya air yang cukup kuat untuk membuat sebuah turbin. Tidak bisa dialirkan ke
generator untuk membuat listrik. Jadi artinya apa? Banyak anak-anak muda yang tidak tahu rahasia ini akhirnya menyia-nyiakanlah ovum dan sperma itu. Akhirnya apa? Dia menjadi susah berkonsentrasi, menjadi follower, menjadi korban, menjadi objek penderita gitu ya. Nah, melalui pesan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih kusuk lagi ya ketika Anda hanya berdoa seminggu sekali, cobalah ditambah beberapa menit sebelum tidur dan baru bangun Anda coba untuk bermeditasi ya. Demikian dari saya, Ibu, semoga bermanfaat. Salam-salam buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dok atas pencerahan yang luar biasa ya tadi, tidak hanya bagi teman-teman mahasiswa tapi juga bagi kita Bapak dan Ibu dosen di sini yang seringkali kita merasa stres gitu ya dengan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Ngurah tadi bisa memberikan dampak positif bagi seluruh peserta seminar kita pada siang hari ini. Baiklah, kita akan menginjak kepada narasumber kita yang ketiga. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ibu Nikomang Anggita Chandra Wilasita. Kalau boleh saya menyampaikan mungkin Chandra itu bulan. Ibu memang cantik sekali. Baiklah, silakan. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan perjalanan hidup beliau hingga saat ini menjadi seorang yang banyak sudah menginspirasi banyak orang ya. Baiklah, Ibu Komang, saya persilakan untuk mungkin memperkenalkan diri dan menyampaikan kisah yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita di sini. Silakan Ibu. Baik, selamat siang semuanya. Ya, karena kita pasti semangat pagi, saya minta dari teman-teman saat saya bilang semangat pagi, teman-teman jawab pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikomang Anggita Chandra Wilasita atau kerap dipanggil Anggita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir di hari yang luar biasa ini untuk sharing kepada teman-teman sedikit perjalanan atau pengalaman yang sudah saya alami selama ini. Ya, saya saat ini berusia 20 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Denpasar, mengambil program studi ilmu komunikasi semester 5. Selain saya berkuliah, saya juga sambil bekerja di salah satu perusahaan yang terletak di Jakarta. Saya bekerja sebagai KOL spesialis atau spesifiknya kreator manajemen di bidang digital marketing konsultan. Jadi selain saya bekerja di sana, saya juga mengabdikan diri saya di salah satu sekolah luar biasa yang terletak di Jimbaran, yaitu SLBD YPAC Bali, tempat saya dulu bersekolah. Bisa dibilang rumah kedua saya di sana. Mungkin teman-teman seperti yang teman-teman lihat seperti sekarang, kondisi saya yaitu seorang disabilitas dan saya mengidap penyakit osteogenetik imperfecta atau bisa disebut dengan kerapuhan tulang sejak dini. Jadi saya mengalami kondisi seperti ini di saat usia saya baru lahir hingga saat ini. Namun itu semua tidak menjadi penghalang saya untuk terus menggapai mimpi saya, mencapai pendidikan sampai saat ini dan berkarya. Baik, tadi kisah yang luar biasa yang sudah disampaikan Ibu Komang ya. Kira-kira siapa saja sih yang memberi motivasi kepada Ibu Komang sehingga Ibu begitu sangat kuat menjalani kehidupan yang dijalani? Ya, untuk itu yang pastinya ada dukungan dari kedua orang tua saya, ada papa, mama, keluarga dekat, dan yang pastinya juga teman-teman di lingkungan saya sangat sportif dan selalu mendukung saya hingga saat ini.
Baik, berarti ada keluarga, teman-teman yang selalu support Ibu Komang. Iya, benar. Dan kalau saya lihat itu tadi ada begitu banyak prestasi. Salah satunya dalam bidang menyanyi. Iya, benar. Nah, ini ada yang mengajarkan atau bagaimana? Atau ini memang bakat terpendam dari Ibu Komang? Ya, sebelumnya saya memang tertarik di bidang musik, spesifiknya di bidang menyanyi. Mulai dari saya duduk di bangku SD, saya sudah mulai ikut ajang-ajang perlombaan, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Jadi memang dari situ saya mulai menekuni untuk bidang menyanyi. Baik. Kalau kita sekarang lihat gitu ya, generasi khususnya di sini teman-teman mahasiswa gitu, sulit sekali menemukan apa sih sebenarnya talenta mereka gitu. Mungkin bisa Ibu sampaikan nggak kira-kira kiat untuk menemukan talenta kita itu harus seperti apa gitu. Kalau untuk itu sendiri, yang pastinya kita harus tahu siapa diri kita, apa yang kita suka, dan apa yang sekiranya kita mampu. Karena di balik diri kita masing-masing pasti semua mempunyai kelebihannya masing-masing kan. Jadi seperti saya, mungkin teman-teman kalau memang cuma lihat sepintas, oh Anggita, dia duduk di kursi roda, cuma sebatas itu aja. Tapi yang tahu kelebihan, yang tahu talenta, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Lebih kepada pengenalan terhadap diri Benar. sendiri. Kalau boleh tahu, ada nggak hal yang paling membuat Anggita itu sedih itu apa sih? Kalau untuk yang membuat sedih itu mungkin dulu ya, sempat untuk mungkin seperti statement orang-orang masyarakat itu mungkin sampai sekarang kalau melihat kondisi seorang disabilitas pasti menganggap hal itu hal remeh, hal hina seperti itu. Tapi menurut saya mungkin itu sih yang membuat saya sedih sampai saat ini. Tidak hanya dialami oleh saya, tapi beberapa teman disabilitas pasti mengalami hal tersebut. Berarti adanya perlakuan itu ya. Iya, Ya, benar. perlakuan itu. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin itu ya yang bisa kita ambil dari pengalaman Anggita bahwa kita jangan membeda-bedakan teman-teman kita yang memiliki keterbatasan seperti itu. Dan kalau boleh tahu juga hal yang paling membahagiakan Anggita itu apa? Yang pastinya bernyanyi. Bernyanyi. Iya, dan yang pasti juga bernyanyi. Selain bernyanyi juga saya saat ini sedang mendalami bidang IT. Jadi di situ juga saya merasakan menemukan diri saya juga, khususnya di bidang IT di cloud computing seperti yang sudah Ibu moderator tadi bacakan. Ya dari situ saya juga mulai mendalami. Sepertinya ini klub ya Pak Dokter, Pak Nengah, Anggita, saya dan teman-teman semua. Mungkin ini bukan sebuah kebetulan gitu. Ibu Widya mengkrit seminar ini juga bukan sebuah kebetulan ya. Dari begitu juga dari pihak kampus mempersatukan kita dalam satu ruangan ini gitu. Jadi mungkin nanti kita akan minta Anggita menyanyikan sebuah lagu kalau boleh ya. Iya, baik. Nanti Bisa. ya, Iya. tapi nanti. Ya. Ada yang ingin kami ingin tahu juga gitu, Anggita. Kalau sekarang itu melihat generasi muda kita yang sekarang, Anggita ini juga kan generasi muda gitu. Tantangan generasi muda saat ini itu apa sih sebenarnya Anggita? Menurut Anggita? Tantangannya mungkin kalau untuk Anggita sebagai generasi sekarang, kadang kita terlalu memikirkan apa yang orang lain nilai kepada kita. Jadi jika orang lain menilai kita tentang negatif, kita juga kadang terdistract akan hal tersebut. Jadi itu menurut saya yang membuat menjadi sebuah tantangan, gimana sih caranya kita buat nggak dengerin itu, buat tidak memasukkan hati untuk hal-hal negatif tersebut. Jangan ke distract gitu Iya. teman-teman. Apa persepsi seseorang ke kita, jangan kita sampai ikutin. Itu tips dari Anggita. Ya, mungkin ini nyambung juga tadi dengan materi Pak Dokter ya. Iya, benar. Ya, itu tantangan generasi muda. Terus harapan Anggita ke depannya itu seperti apa sih? Kalau harapan untuk Anggita, yang pastinya bukan untuk Anggita aja sih, tapi untuk teman-teman juga, bahwa kalian tuh juga di balik apa kondisi kalian, terus syukuri apa yang kalian ada, dan terus gapai mimpi-mimpi kalian. Intinya jangan takut untuk mempunyai mimpi yang besar, dan jangan bandingin perjalanan kalian dengan perjalanan teman-teman kalian, karena perjalanan kita memiliki jalan yang masing-masing. Dan jangan menunda untuk melangkah atau
memulai suatu hal yang baru. Luar biasa. Semoga bisa semua apa yang disampaikan oleh Anggita itu menginspirasi kita semua ya teman-teman, Bapak dan Ibu semua di sini. Dan panitia, mungkin kesempatan untuk Anggita kita berikan. Apakah ada ini soundtracknya mungkin minus one-nya yang akan Sudah ada, dibawakan? sudah Sudah ada ya. ya. Baik, Bapak dan Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, pada siang hari ini kita akan mendengarkan suara indah dari Komang Anggita yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Laskar Pelangi. Ya, mungkin teman-teman pada tahu ya, nanti Tepuk kita tangan. bisa bernyanyi bersama. Mungkin tangannya bisa di atas semua ya. Dalam menunjukkan Terima kasih. luar biasa. Terima kasih Anggita Terima kasih kembali. sudah memberikan surga pada kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Baik, Bapak dan Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, telah kita tadi dengarkan bersama pemaparan dari ketiga narasumber. Sekarang Ibu mau cek sound dulu. Mana suara prodi akuntansi?
Mana prodi suara, maaf, mana suara. Jadi gini, jadi apa namanya? Izin dah turun aja, agak grogi di atas. Karena ke bawah tadi sama Anggita. Sekarang kan sesinya tanya jawab nih. Diberikan kesempatan kepada, kata panitia sih 3 orang penanya. Tapi Pak Rata saya lihat dia banyak sekali bawa hadiah loh. Prodi S1 manajemen mana? Prodi fisioterapi ada nggak? Teknik sistem informasi ada nggak? Nggak ada ya. Baik deh, nanti aja absensinya. Nah, sekarang mohon izin kepada ketiga narasumber. Sebentar akan ada tanya jawab ceritanya, tapi mungkin nanti akan ada juga mungkin sharing juga boleh. Nih, untuk itu kepada para peserta saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Yang pertama, caranya sebutkan nama, tapi NIM nggak usah, nggak ada penilaian ya. Nama, terus dari prodi apa? Yang pertama siapa? Oh, dari prodi akuntansi ya. Ini kemarin juga pertama nanyanya ya. Eurika. Oh, Elina, salah ya. Selamat siang kepada Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dokter I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa. Izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Elina dari Prodi Akuntansi kelas A. Ingin bertanya, indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan wisata wellness inklusif? Terima kasih Bapak. Bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya. Mohon izin Bapak Dokter, mungkin langsung saja nanti dijawab. Nggih. Izin ulang Bapak pertanyaannya. Indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan wisata wellness inklusif? Terima kasih. Ya. Terima kasih Erina ya. Terima kasih pertanyaan, tepuk tangan ya buat Erina. Jadi kalau kita di akademisi, kita mengikuti masa dari keilmuan yang bisa diukur, diulang, dan direplikasi. Itulah inti dari sains ya. Jadi dalam wellness berbasis inklusi, kita juga menggunakan parameter-parameter yang sama. Yang pertama adalah kunjungan ke sebuah destinasi, yang kedua adalah partisipasi, seberapa banyak, dihitung angka tahun, itu kenapa akan ada angka-angka seperti itu, bahwa di tahun ini ada sekian inklusi. Nah, namun khusus untuk inklusi, itu ada tambahannya, jadi seberapa banyak daerah-daerah wisatawan itu menyediakan sarana dan prasarana untuk kawan-kawan yang mengalami disabilitas. Demikian ya, adik ya. Nah, kalau kita saat ini di Bali, itu masih di bawah 10%. Jadi seperti di Garuda Wisnu Kencana itu sudah ada. Tapi di tempat-tempat lain, seperti sarana-sarana melukat, itu belum ada lift khusus disabilitas. Mestinya harusnya ada. Demikian, terima kasih. Katanya sudah bisa diterima, Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya. Baik, untuk pertanyaan kedua. Sepertinya dari arah sini ya tangannya. Yang angkat tangan nomor 2. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Gita Agus Aditya Saputra dari program studi fisioterapi. Di sini saya izin bertanya tentang terkait pada akhir-akhir ini banyak sekali informasi di media sosial yang mungkin sedikit membuat kita sebagai mahasiswa itu cukup stres, Pak. Jadi bagaimana kira-kira peran wellness inklusi dalam menangani kasus tersebut? Kayak gimana sih cara mendetoksnya agar mungkin lebih rileks dan tenang, karena untuk manajemen stres kita di mahasiswa sendiri ini agak susah.
Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang meresahkan. Kira-kira ada gak peran wellness inklusi itu terhadap hal tersebut? Sekian, terima kasih. Adik, pertanyaannya ditujukan kepada Dokter. Dokter Ngurah. Iya. Dokter Ngurah Ya. ini banyak peminatnya, Dok. Tadi saya berharap Pak Nengah itu yang jawab ya. Jadi begini, teman-teman biasanya di sini yang mengalami kasus seperti adik tadi itu akan melakukan healing ya. Healingnya kemana? Ke warung kopi kekinian, betul? Warung kopi kekinian. Tapi kalau kita lihat filosofinya, apa yang kamu lakukan di sana? Itu kan kita sedang bercerita. Jadi emosi itu adalah singkatan dari energi in motion deh. Jadi sebenarnya tidak hanya kamu bisa bercerita di warung kopi, kamu juga bisa menulis, bernyanyi. Jadi tidak harus mengeluarkan uang, berlari, intinya energi itu harus keluar. Berteriak di pantai itu merupakan sebuah metodologi yang bisa dipergunakan untuk kita merilis emosi, energi in motion itu, dan mentransmutasikannya menjadi sebuah daya kreatif. Jadi jangan sampai kebebelan bahasanya sehingga kita ngetik kita males, kemudian kita ngerjain tugas juga males begitu kan. Saya juga begitu dulu. Jadi Anda bisa, kalau saya olahraga deh, olahraga. Anda hobinya apa? Hobinya apa? Baik, untuk hobi saya sendiri memancing, Pak. Boleh, yang penting jangan pancing keributan ya. Siap, Dok. Jadi Anda memancing, cuman lihat juga. Jadi kadang-kadang orang yang memancing itu orang yang melankoli ya adik-adik, teman-temannya. Jadi orang itu suka sendiri, pragmatis gitu. Jadi kalau tidak ada ikan itu dia akan ngomong kepada lautan dan udara, wahai ikan dan lautan, kenapa kamu tidak ada datang? Jadi jangan juga semelo itu. Jadi harus cerita. Ini penting kenapa? Karena angka kejadian bunuh diri saat ini di kalangan remaja meningkat. Itu kenapa? Keterbukaan seperti ini sangat bagus ya. Anda punya pembimbing akademik, Anda punya saluran-saluran untuk bertanya. Jadi jangan sampai bertanya di media sosial. Kalau bertanya di media sosial biasanya tidak tepat ya. Jadi saran saya kalau Anda sukanya memancing, memancing itu membuat Anda merasa me time, fresh, lakukan memancing. Yang penting jangan mancing keributan, itu aja pesan saya. Terjawab ya. Jadi tidak harus mahal untuk merilis itu. Mungkin Pak Nengah minta saran Pak Nengah karena anak muda ya, jadi harus punya wawasan untuk merilis ya sesuai dengan satuam siwam sundaramnya gitu. Silakan. Baik, semua Pak Dokter. Saya jadi teringat seorang ibu, pekerjaannya itu terutama mencuci ya, karena dia nggak ada ada sih mesin cuci ya. Karena dia suka marah-marah, lalu dia larikan energinya itu dia dengan mencuci malam hari gitu. Pokoknya kapan dia emosinya itu mungkin karena ya maklum ya mungkin di rumah tangga gitu. Jadi selesai pekerjaannya itu karena karena marah-marah itu gitu ya. Nah, itu teman saya ngajar dulu ya. Jadi itu yang pertama. Nyuci piring juga dilarikan karena dia marah gitu ya. Jadi marah dia dengan anaknya, jadi dia larikan rasa marahnya itu dengan nyuci piring ya. Jadi seperti itu. Nah, kasusnya adik tadi kan begini. Saya nggak tahu kalau saya punya rumus ya, kalau misalnya saya jujur aja di sosial media agak rajin juga ya melihat sosial media saya ya dan sebagainya. Pokoknya dirawatlah sosial media itu gitu ya. Nah, suatu ketika ada yang agak nyeleneh sedikit. Nah, saya nggak mikir itu gitu ya. Saya mensublimasi diri ya. Jadi merubah hal yang negatif menjadi positif ya. Nah, makanya tadi itu kan saya perlihatkan gambar itu E sampai Z itu tentang mind mappingnya itu. Nah, itu dikelola gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita punya masalah kita mungkin hanya berputar pada persoalannya, tapi kan perlu solusi ya. Nah, jadi hal-hal yang di zaman sekarang ini ya, di era digital ini kan memang mudah kita terpancing dan sebagainya ya. Jadi tips saya adalah sebenarnya itu dihindari. Nah, kalau kita sampai emosi ya jangan bales, itu bahaya banget ya. Larikan dia dan sebagainya. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Anggita, saya persilakan. Kalau dari saya mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, bagaimana kita menyaring informasi tersebut atau apa yang kita lihat itu kita perlu saring karena perlu
Segala sesuatu kita harus pikirkan. Untuk melakukan sebuah tindakan kita harus pikirkan, tidak hanya semena-mena kita lakukan saja. Seperti itu. Ya. Gimana Kak? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya kakak-kakak dan juga Pak Dokter. Sudah. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi nggak teman-teman? Satu lagi. Ya, silakan. Maaf yang di belakang tidak kebagian ya. Nanti bisa tanya langsung ke narasumber ya setelah acara ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Safria Maryanti Dapa, biasa disapa Sarti. Saya dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pangura tentang seni. Dalam sebuah seni itu terdapat dampak tidak, Pak? Dampak terhadap individu ataupun masyarakat. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali yang kita. Dampaknya ada ya. Contoh, teman-teman kita yang menari di Ubud itu memiliki dampak untuk personal dan untuk environment-nya, lingkungannya. Mereka ditonton oleh orang-orang dari mancanegara, padahal itu hanya berlatih saja. Berlatih saja itu sudah ditonton, apalagi pertunjukan. Begitu ya Pak Nengah ya. Jadi anak saya suka menggambar, dia baru usianya 7 tahun, dia suka menggambar komik. Untuk dia itu merilis stresnya. Kemudian dampak lingkungannya, dia bawalah itu ke sekolahnya. Teman-teman di sekolah itu jadi suka. Nah karena suka, mereka pesan, kita pesan, dan itu menjadi dampak ekonomi buat anak saya, padahal usianya baru 7 tahun. Jadi jangan kemudian Anda takut untuk mengeluarkan seni Anda itu. Kadang-kadang seni itu memang unik ya, jadi tidak semua orang bisa menerima, tapi percayalah bahwa seni itu diciptakan Tuhan untuk membantu kita menikmati dunia. Demikian. Mungkin Pak Nengah menten tambahan sama Bu Anggita, silakan. Ya, saya pastikan bahwa kreativitas seni itu pasti berdampak ya. Hal yang sederhana saja, kalau pagi-pagi Anda sisir rambut dan sebagainya, kalau nggak seni itu kan nggak berdampak ya. Coba kalau saudara aut-autan gitu ke kampus, kan nggak seni itu. Jadi tidak sederhana banget sebenarnya kok ya. Jadi berdampak banget ya. Tidak usah mungkin yang terlalu lebih jauh kita. Jadi dari diri kita sendiri. Mungkin pagi-pagi yaitu seperti tadi sisiran, kemudian pakai baju yang bagus, yang estetis, yang etis juga ya. Nah itu sudah dampak dari seni itu sendiri. Ya barangkali bisa menjawab ya. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri juga ada. Untuk dampaknya sendiri, untuk saya pribadi, saya untuk di bidang seninya di bidang menyanyi. Jadi seni suara membuat saya menemukan jati diri saya sendiri. Jadi itu dampaknya. Selain itu saya juga bisa menjadikan sebuah hal hobi seni tersebut menjadi pekerjaan saya juga saat ini. Seperti itu. Baik, bagaimana adik tadi yang bertanya? Ya baik, jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Sudah pas ya. Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, dan seluruh peserta seminar kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita. Mohon izin Bapak dan Ibu narasumber, saya akan menyampaikan simpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Seni adalah sesuatu yang selalu menyertai kehidupan kita. Seni dan budaya akan menjadi fondasi sebuah wellness tourism. Wellness tourism memberikan dampak positif bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Di samping itu, juga memberikan dampak secara individu dalam menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental. Sehingga apa yang harus kita lakukan semua adalah menjaga seni dan budaya itu sendiri. Dan pada kesempatan ini, karena semuanya menyanyi ya, saya juga tidak mau kalah nih, menutup seminar kita dengan sedikit syair dari sebuah lagu yang berjudul Taksu. Taksu. Ngiring sarang-sarang
jagelan lestarian, ngiring sareng-sareng, laksana yang trihita karana. Semoga konsep Trihita Karana akan selalu menjadi fondasi bagi kita dalam mengembangkan wellness tourism di Provinsi Bali khususnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu seminar kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang saya lakukan selama seminar. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di tempat ini. Saya tutup dengan para mesanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang, salam teladan dan unggulan. Ya, boleh Terima kita kasih. berikan tepuk tangan yang semangat untuk Ibu Moderator dan Bapak Ibu pembicara. Kami mohon untuk tetap di depan karena acara selanjutnya ialah penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor dan Ibu Wakil Rektor untuk maju ke depan. Untuk yang pertama kami mohon kesediaan Bapak Rektor untuk menyerahkan sertifikat kepada pembicara pertama, Bapak Inengah Rata Artana SSN MSN. Silakan. Oh ya, kepada Saudari Anggita silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Saudari Anggita yang sudah sangat menginspirasi kita pada pagi hari ini dengan suara merdunya juga. Ya, selanjutnya Pak Rektor. Ya, selanjutnya diserahkan sertifikat kepada pembicara kita Bapak Inengah Rata Artana SSN MSN. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Pak Rata. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Rata. Dan kemudian Pak Rektor akan menyerahkan sertifikat untuk pembicara kita Bapak Kandidat Dr. Igusti Ngurah Putra Eka Santosa, MFis Aifoka. Ya, terima kasih dokter. Dan tidak lupa kepada Ibu Moderator kita, ya akan diserahkan oleh Ibu Wakil Rektor 1. Untuk moderator kita Ibu Dr. Eka Putri Suryantari, SE MSI AK CAP. Baik, disilakan untuk berfoto bersama. Ya, disilakan. Ya, terima kasih Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor, para narasumber dan moderator disilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk segala penyampaian yang boleh diterima, baik itu ilmu ataupun sharing pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman peserta seminar Eco Entrepreneurship dan Resona Saintek. Baik Bapak Ibu undangan dan teman-teman peserta sekalian, demikianlah rangkaian acara seminar Eco Entrepreneurship dan Resona Saintek, Inclusive Wellness Tourism, Empowering People with Disabilities through Art and Cultural Experiences. Jadi kepada seluruh peserta sebelum meninggalkan Aula E, kami persilakan untuk mendownload sertifikat lewat barcode yang ada di depan.
Baik, untuk 3 penanya tadi, sebelum meninggalkan aula E nanti boleh ke meja MC untuk mengambil hadiah yang diberikan oleh Pak Nengah Rate. Terima kasih Pak Ngan. Ya, akhir kata kami mohon maaf atas setiap kekurangan ataupun sapaan kami yang kurang berkenan. Kami tutup seminar Ecopreneurship dan Resona Saintek pada pagi hari ini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.